Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 keluarga GBD LSD Magelang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita mau menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Yang saat ini saya beri tema Nama Tuhan Menara yang Kuat. Puji nama Tuhan, kita akan melihat bersama dalam kitab Amsal 18 ayat 10. Amsal 18 ayat 10, demikian firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kita melihat menara itu telah digunakan oleh manusia sejak zaman prasejarah, ya, zaman-zaman kerajaan, ya. Dan fungsi dari menara itu sebagai benteng, ya, sebagai tempat penjagaan, sebagai tempat pengawasan, ya, dan tempat untuk berlindung. Ya. Banyak kegunaan dari menara itu. Ya. Nah, hal yang sangat menarik kita lihat dari ayat ini adalah penulis, yaitu Salomo, menggambarkan nama Tuhan sebagai menara yang kuat. Nama Tuhan sebagai menara yang kuat. Nama Tuhan ini mewakili pribadi, kekuasaan dan sifat dari Allah itu sendiri. Kita bisa lihat di dalam Keluaran 3. Keluaran pasal 3 ayat 14 dan ayat 15. Saya baca firman Tuhan. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Aku telah mengutus aku kepadamu." Ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun." Jadi kita lihat dari ayat 14 dan ayat 15, "Aku adalah aku, itulah namaku." Yang berarti kita lihat bahwa ia atau Allah itu ada dari dirinya sendiri. Keberadaannya berasal dari dirinya sendiri. Dan tidak bergantung kepada hal apapun. Ya. Itu adalah nama Tuhan. Allah yang kita sembah. Sehingga siapapun kita itu harus berkata, karena nama Tuhan dan oleh kasih karunia-Nya, aku adalah sebagaimana aku ada. Karena nama Tuhan adalah menara yang kuat yang memberi perlindungan dan keselamatan. Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Aku adalah aku. Itulah namaku. Pribadi Allah, sifat dari Allah, kemahakuasaan dari Allah. Itu sebabnya perlu kita terus bergantung kepada nama Tuhan. Menjadikan nama itu sebagai menara yang kuat dalam hidup kita. Ada kemenangan, saya percaya Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Dia bukan hanya menyelamatkan, melindungi kita, tapi Dia oleh nama itu kita diselamatkan. Firman Allah katakan tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus sebagai menara yang kuat yang memberi keselamatan. Nama Tuhan juga menunjuk kepada kekekalan. Wahyu 1 ayat 8. "Aku adalah Alfa dan Omega," firman Tuhan Allah,
yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nama Tuhan menunjuk kepada kekekalan, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Salah satu makna dari Yesus sebagai Alfa dan Omega adalah bahwa Dia telah ada pada awal segala sesuatu dan akan ada pada akhirnya. Hal ini sama dengan mengatakan bahwa Dia selalu ada dan akan selalu ada. Gak akan pernah berakhir nama Tuhan itu. Dunia ini akan berakhir, tapi nama Tuhan sebagai menara yang kuat tidak akan pernah berakhir. Ia adalah yang ada, firman Tuhan katakan, yang sudah ada dan yang akan datang untuk membawa kita kepada kekekalan bersama-sama dengan Dia. Saya percaya setiap kita, gereja Tuhan, merindukan kekekalan bersama dengan Tuhan. Karena kekekalan bersama dengan Dia adalah kita menikmati keindahan dari sorga yang kekal itu. Dan kita juga lihat nama Tuhan adalah menara yang kuat dan tetap kuat sampai selama-lamanya, yang tidak dapat ditembus dan tidak terkalahkan. Dalam dunia ini ada begitu banyak menara dari sejak zaman kerajaan, ya. Banyak menara yang dibuat oleh manusia menjadi benteng, menjadi kekuatan, menjadi tempat berlindung. Tapi itu semua bisa roboh, itu semua bisa ditembus, itu semua bisa dikalahkan, bahkan dihancurkan. Tapi sekali lagi, nama Tuhan menara yang kuat yang tidak dapat dikalahkan. Gak ada kuasa manapun yang bisa tembus menara yang kuat, yang dimana kita menaruh pengharapan hidup kita kepada Dia. Firman Allah berkata, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Orang benar adalah orang-orang yang hidup dengan iman dan doa, serta dengan ibadah kepada Allah, dan kebergantungan hidup kepadanya sebagai menara mereka. Menjadi selamat, ini adalah jaminan di mana kita mendapat perlindungan dan keselamatan dari menara yang kuat itu, yang adalah Tuhan sendiri, nama Tuhan. Ada banyak orang, kita melihat ada banyak orang yang menjadikan harta, kedudukan dan apapun itu sebagai menaranya. Kita bisa bandingkan itu di dalam ayatnya yang ke-11 ya. Kalau ayat pokok kita ayat 10, kita baca ayat 11. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Ya. Kota yang kuat bagi orang kaya, menara bagi orang kaya ialah harta. Ya. Dan ada banyak lain lagi yang mungkin dijadikan orang sebagai menaranya, mungkin kedudukan, relasi dia dengan orang yang mungkin punya pengaruh. Dan itu dia jadikan sebagai menara, tempat dia berlindung. Ya. Tetapi tidak dengan setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup oleh iman kepada Tuhan. Hanya nama Tuhan yang menjadi menara, yang menjadi tempat kita berlindung sampai selama-lamanya. Karena nama Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Bapa kami yang baik. Terima kasih buat saat ini Tuhan, kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79. Kami percaya Tuhan yang akan terus menolong setiap kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu, untuk kami boleh menjadikan Engkau sebagai menara yang kuat dalam hidup kami. Kami percaya hanya nama Tuhan yang menuju kepada pribadi-Mu dan kepada sifat, kepada maha kuasanya Engkau Tuhan. Itu yang menjadi tempat kami berlindung dan yang memberi kami keselamatan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Tuhan menjaga keluarga GPD El Shaddai Magelang yang mengasihinya. Mulut kami mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.